Shalom, berjumpa dengan channel Klavo Sukacita. Saat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami mempersiapkan hati pendengaran, perhatian, dan konsentrasi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, singkapkanlah firman Tuhan bagi kami, sehingga firman yang tersingkap menolong dan memperlengkapi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, secara khusus di sepanjang minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalamnya kami memaknai betapa Tuhan dalam kuasa dan kasih-Mu begitu mengasihi kami manusia dengan memberi putra-Mu Yesus Kristus mati tersalib bagi dosa kami. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suatu suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian firman Tuhan yang terbaca di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Pemirsa channel Klavo Sukacita, penulis surat Petrus yang kedua ini adalah Simon Petrus yang merupakan murid dan rasul Yesus Kristus. Pernah muncul sebuah teori yang mengemukakan bahwa surat ini adalah surat atau tulisan yang disebarkan sesudah kematian seorang yang ternama, namun tidak ada bukti kuat mengenai hal ini. Mengenai surat 2 Petrus, dicatat bahwa tidak ada keraguan bahwa sang penulis bermaksud agar pembacanya tahu bahwa ia adalah Rasul Petrus itu sendiri. Tujuan penulisan surat ini adalah untuk menasihati penerimanya terhadap bahaya yang mengancam dari pihak penyesat, nabi-nabi palsu serta guru-guru palsu. Selain itu, terdapat juga nasihat mengenai pengertian firman. Firman merupakan nubuat-nubuat dalam kitab suci yang tidak boleh ditafsir dengan sekehendak hati sendiri. Pemirsa channel Klavo Sukacita, surat ini diyakini ditulis sesaat setelah Paulus meninggal dan merupakan kelanjutan dari surat 1 Petrus. Petrus sendiri menyadari bahwa kematiannya sudah dekat sesuai dengan nubuat Yesus Kristus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 12-15, penuh dengan bahasa khas pidato perpisahan, dan secara eksplisit mengutarakan alasan penulisan surat 2 Petrus ini adalah kesadaran Petrus bahwa kematiannya mendekat dan keinginannya agar ajarannya tetap diingat setelah ia mati. Kematian Paulus yang mana dihukum pancung atas perintah Kaisar Romawi membuat Rasul Petrus yang sebelumnya mengkhususkan diri untuk melayani orang bersunat atau orang Yahudi terdorong untuk menulis nasihat bagi jemaat-jemaat yang ditinggalkan oleh Paulus dari kalangan bangsa bukan Yahudi. Hal mana diyakini tidak akan terjadi jika Paulus masih hidup, sesuai perjanjian di antara mereka sebelumnya sebagaimana tercatat di dalam bagian perjanjian baru lain. Petrus mengantisipasi datangnya para pengajar palsu dalam gereja segera setelah meninggalnya para rasul, termasuk dirinya dalam waktu dekat, dan menulis untuk meyakinkan jemaat bahwa mereka tidak akan dirugikan sebagai orang Kristen yang percaya meskipun para rasul saksi mata antara lain Petrus sendiri sudah tidak bersama mereka lagi. Paulus sendiri juga telah memperingatkan jemaat atas datangnya guru-guru palsu di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29-30. Jadi surat 2 Petrus ini merupakan suatu surat wasiat dan sekaligus menguatkan para jemaat agar mereka tetap setia pada ajaran para rasul yang benar, yang termuat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 2 dan ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Untuk itulah ia menyatakan tidak hanya otoritas dirinya sendiri, tetapi juga otoritas Paulus di dalam pasalnya yang ketiga ayat 15 sampai 16 dan para sejawatnya yang lain.
Karena setelah kematiannya, jemaat hanya mempunyai sumber-sumber tertulis melawan guru-guru palsu yang hidup pada zaman setelahnya. Pemirsa channel Klavo Sukacita, demikian tadi pengantar dan maksud ditulisnya kitab 2 Petrus. Dan tema kita dari bacaan 2 Petrus pasal 1 ayat 17 adalah Yesus anak Allah. Dari bacaan kita sangat jelas bahwa Petrus sebagai saksi dari seluruh pelayanan Yesus. Dan bahkan ketika Yesus hendak dibaptis, sebelumnya turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati ke atasnya, dan kemudian ada suara yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Petrus hendak menyaksikan kepada seluruh pembacanya dan semua jemaat-jemaat yang tersebar di mana saja bahwa Yesus benar-benar adalah anak Allah. Bahwa apa yang ia saksikan dan apa yang ia sampaikan adalah benar-benar itu terjadi sepanjang masa pelayanannya bersama dengan Yesus. Dan oleh karena itu, jika ada pengajaran-pengajaran yang datang dan mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah dan dia bukanlah apa-apa di dalam dunia ini, atau bahkan penyesat-penyesat yang hendak memutarbalikkan pengajaran Injil Yesus Kristus, dengan tegas Petrus mau mengatakan itu jangan didengar. Dengan tegas Petrus mau mengatakan bahwa itu tidak benar, sebab dia adalah saksi dari kehidupan, pelayanan, bahkan kematian dan kenaikan Yesus ke sorga. Yesus benar-benar adalah anak Allah yang hidup di dalam dunia menjadi sama seperti manusia, menjalani kehidupan seperti manusia, dan bahkan mengalami penderitaan yang luar biasa. Sehingga itu pun menjadi sebuah kesaksian penting ketika Petrus bersama dengan murid-muridnya menjalankan tugas amanat penginjilan yang telah Yesus sampaikan kepada mereka, yang Yesus perintahkan kepada mereka, supaya dengan demikian apa yang mereka saksikan, apa yang mereka sampaikan itu harus benar-benar menjadi sesuatu yang menghidupkan umat Tuhan di dalam mereka mengenal Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Pemirsa channel Klavo Sukacita, Yesus anak Allah, tema dari bacaan kita 2 Petrus pasal 1 ayat 17. Yesus adalah anak Allah yang benar-benar ia hidup dan bersama dengan manusia di dalam dunia ini. Ia melaksanakan seluruh karya-karyanya di dalam dunia ini. Dan di dalam karyanya pengajaran-pengajaran dan teladan ia berikan kepada manusia dan kepada murid-muridnya, para rasulnya, dan salah satunya adalah Simon Petrus sebagai saksinya. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus karyakan, apa yang Yesus sampaikan, itu pun disampaikan supaya mau mengatakan kepada seluruh dunia, kepada setiap kita yang ada di hari ini, bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kepadanyalah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, kepadanyalah kita bersandar, kepadanyalah kekuatan kita, kepadanyalah keselamatan kita. Dan karena itu jadikanlah Yesus sebagai juru selamat di dalam seluruh hidup kita, untuk memimpin, menuntun, menjaga seluruh langkah, kerja dan karya kita. Karena mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan kasih-Nya, apapun yang kita buat itu tidak sia-sia. Mempercayakan seluruh kehidupan kita kepadanya, apapun yang kita rencanakan itu dapat berhasil ketika kita bersandar dalam kesungguhan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Petrus serukan kepada jemaat-jemaat itu pun juga diserukan kepada kita di hari ini, supaya kita hanya bersaksi satu hal: Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang akan menghakimi dunia ini. Dan kepada setiap orang yang hidup berkenan kepadanya dan melakukan apa yang dikehendakinya, maka keselamatan akan dialami dalam kehidupan. Tetapi ketika kita menyangkalnya dan tidak hidup menurut kehendak dan kuasanya, maka ia pun akan menyangkal kita. Dan tentu akan kita ketahui di mana posisi kita nantinya berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Melalui Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, yang berkuasa.
adalah hakim yang akan menghakimi seluruh dunia. Dan kepadamu sajalah ada keselamatan, kekuatan, dan kehidupan. Biarlah kami terus bersandar penuh hanya kepadamu ya Tuhan, dan menjalani seluruh tanggung jawab kami, berjalan bersama dengan Engkau. Dan pimpinlah kami Tuhan di minggu-minggu sengsara dalam memaknai segala sesuatu yang telah Tuhan buat bagi dunia ini dan bagi kami manusia. Supaya kami mengalami keselamatan dan kehidupan. Dan kami dimerdekakan dari segala hukum dosa dan maut. Biarlah kami hidup di dalam cinta kasih Allah. Dan kami hidup menurut apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan. Pimpin dan sertai kami. Dan berkatilah seluruh kehidupan kami kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.